kok kita syukuri walaupun senajan nek sampun nganggo nggih. Sampun nganggo iki tegese sehat. Tegese sehat. Niku ngoten nggih alhamdulillah kalau wingi Mbak Desti sampun saged dipun bedoten PKO sing nampi nggih putranipun Bu Tari Masari langsung. Niku betul-betul patah le ngampet sawengi niku mboten bayangke kula. Patah nengklek kan. Mboten bayangke. Dados ngeten Bu Tari nek diparengke niki kula badhe nyuwun dhateng jenengan. Monggo ten sing niki sing ibu-ibu muda kan kata perlu adanya relawan ketika pengkondisian warga nih. Mungkin sakit ambulane kula beto mriki ibu-ibu sing rasa-rasa niku kita latih bersama Bu. Kita latih bersama, dilatih. Mergane ngeten Bu. Niki contoh sederhana. Kula 1 minggu yang lalu niku posisi kula anu, niki mboten apa-apa nggih, kula crita nang nggih. Mboten nggih. Kula niku nembe ngedit video. Lah tiba-tiba nih Bu Wartini kilen STM mandi. Niku telepon, "Pak Duku kok rene?" Lah nopo Mbak? Sibuk kerja-kerja karo nangis kabeh. Kula ya terus katokan. Langsung kula bablas mriko. Makanya kula wau pun matur to, kula crita nang tekan riko niku satu rumah nangis kabeh. Karena Bu Wartini pun gek kula ming dhewe iki lah ngentaske piye niki lah munggahke teng Dragbar piye niku kan bingung karena jam-jam pagi niku kan bapak-bapak pun tidak ada yang di rumah. Makanya kula matur nek saged niki sing ibu-ibu muda niki nanti ambulane tak beto mriki nanti dilatih untuk junjung niki nggih. Niki penting sangat amargi nek kula dhewe niku nggih tetep pokoke minggu ngajeng ngono nggih. Ambulane kula beto mriki latihan bareng. Bar poso nek dipariki lho. Karena niku penting banget. Oh, betul. Oh, cek. Jadi matur nuwun nggih nek dipariki nggih nggih. Winjing ambulane kula beto mriki kita latihan bersama langsung untuk pengkondisian pasien. Ada sampun. Kula Bu. Enten. Ya ada. Nek sing patah tulang harus ada. Ibu-ibu muda berkenan toh? Siap ya. Penting banget masalah ini. Ya. Niku ingkang saklajengipun ning gandeng niki pengawasan. Jane surat pajak pun kula beto Bu. Bijing mawon mboten napa-napa kedasane. Oke, bijing mawon nggih. Niki perlu kula aturaken bilih mulai tahun 2026 niku pajak tanah sawah sing ditanduri pari niku digratiskan. Kula tangleti nggone kula ki kula tanduri suket bayar pajak tetep bayar. Suket tetep bayar. Pari. Tanduri tetep bayar niku. Terus napa nggih? Kalau riyen ketika kula menseleksi menseleksi data-data tanah sing jalan parang tritis niku sing sawah-sawah kula nyuwun bantuanipun Romo Dalijan nggih karena kula kan mboten apal betul sing isih sawah basah temen. Ditanduri pari riyen mboten apa-apa nggih. Ngoten nggih. Nggih ngoten nggih dados niki surat pajake kula tilar. Lah dilalah nek enten sing kliwatan sing sawah basah kok dereng nol mengke dipun paringi kula malih mengke di saged dipun urus. Ngoten nggih. Nol diparingi. Jadi mulai tahun aku lagi nyuwun bantuane Pak Dalijan waktu niku survei teng lokasi-lokasi. Tapi mbok bilih wonten kliwatan bijing saged dipun
tumpuk dipun urus malih saged. Lajeng ingkang pungkasan sekedhap melih wulan puasa nggih estu kula pribadi mbok pilih kathah kelepatan kesalahan ketilapan dhateng panjenengan sedaya. Kula nyuwun kanthi sanget mugi-mugi estu panjenengan sedaya kersa paring pangapunten dhateng kula. Kosong-kosong gitu nggih ngadepi wulan puasa mugi-mugi kita sedaya diparingi sehat saged nglampahi ibadah wonten ing wulan puasa punika kanthi sae kanthi lancar lan muga-muga angsal ridhonipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken nyuwun ngapunten kula mboten saged dugi rampung Bu. Mergi kula nggih nyadran menika jam 8 menika. Nggih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten ing mriki kula sebagai kader ngucapaken selamat datang Bu Warsi. Kemarin mendapat apa istilahnya? Sertifikat sebagai kader tertua kader lansia. Tapi enggak dimading. Ya untuk Sabdo tadi kader tertua Bu Suwarsi umur 73. Untuk yang Bantul itu Mbak Kastina itu sebetulnya masih tua saya dari tapi nggak apa-apa. Terus yang dari Ringin Harjo itu umur 78 tahun. Karena waktu itu yang ditelepon di BA saya Bu kader tertua lansia anu Sabdo Hadi siapa ya saya menunjuk Bu Warsi itu karena umurnya 73 dan saya mengucapkan selamat wakil dari ibu-ibu anggota dan ibu kader Bu Warsi. Moga-moga tetap semangat. Itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Duko yang sudah memberikan sambutan dan mengajak kita ibu-ibu muda besok untuk latihan nopo niku. Relawan. Mbak Rini sok ketua. Untuk acara selanjutnya yaitu inti pengajian kepada Umi Nida, monggo kami persilahkan. Panas deh mama nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah pengajian Bina Keluarga Lansia Manding Dawang yang insya Allah selalu dalam rahmat Allah. Saya doakan panjenengan semua selalu sehat, selalu semangat menuntut ilmu, selalu semangat memperbaiki diri, selalu semangat mengaplikasikan ilmu yang sudah didapat dalam sehari-hari. Saya doakan jenengan selalu dikucuri oleh rizki yang berkah lagi banyak. Keluarga panjenengan dimudahkan untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya doakan panjenengan semua Allah pertemukan dengan bulan Ramadan.
Alhamdulillah ibu-ibu dalam usia jenengan yang sudah tidak muda lagi, kecuali ibu-ibu muda. Sebenarnya tadi saya mau protes. Kita semua di sini tuh ibu muda, muda semua. Coba yang lansia ngaku, mana yang lansia? Ora. Jangan ngaku lansia. Kita semua adalah ibu muda. Semangat kita muda terus, wong jenengan umur boleh lansia nih, semangatnya coba. Mana ada ini remaja-remaja yang katanya anak-anak muda senam pagi-pagi koyong ini. Gak ada. Maka jenengan itu masih ibu muda. Alhamdulillah ya. Tapi ini sebenarnya ya Bu, saya itu baru dari ngisi pengajian di SD Negeri 2 Sabdo Dadi. Undangannya jam 6 Bu. Saya ngisi pengajian jam 7. Karena apa? Nunggu orang tua datang. Orang tuanya datang jam berapa? 6:30. 6:30 diawali lagi dengan apa? Sambutan. Masya Allah, luar biasa. Dan saya mulai jam 7 lebih. Saya kadang bingung kalau menghadapi situasi kayak gitu. Bingungnya apa? Kita ini mau bicara tentang parenting, cara mendidik anak. Ini mendidik diri sendiri untuk taat pada undangan aja raiso. Terus apa yang mau kita didik pada anak-anak? Ibarat teko, kita kepengen menuangkan air, tapi isinya nggak ada. Lantas apa yang bisa kita kasih? Sama jenengan datang ke sini, pengennya ngaji. Kita tahu situasinya, sebelum ngaji udah senam dulu, gobios, gitu kan? Insya Allah semangatnya udah naik. Ini kadang terus diiringi dengan capek. Kalau capek biasanya untuk menghilangkan ngantuk, kita ngobrol. Nah, sambil ngemil ya. Nah, ini yang kadang bikin saya tuh serba salah. Mau suruh diem. Kan gak enak, masa udah ibu muda kok masih harus ditegur kayak gitu. Tiap hari lagi. Setiap kali Ustaz Danida mau ngisi, masa harus ditegur? Bu, saya kasih satu ini ya. Satu hal yang membuat saya sangat terharu. Saya itu kan ngajar BTAQ di SD Negeri Sutran setiap hari Jumat pukul 10 sampai setengah 12. Awal-awal saya masuk kelas Bu, anak-anak sama kayak jenengan ngobrol. Maksudnya enggak ngobrol ya. Mereka sibuk sendiri. Pokoknya bukan kayak jenengan lah, bukan. Ya, ya pokoknya nggak kayak jenengan lah. Mereka tuh sukanya masih main, masih ngobrol gitu lah. Tapi alhamdulillah seiring saya ngajar terus di situ, mereka menunjukkan sebuah perubahan. Libur kemarin saya masuk pertama kali kemarin Jumat. Begitu saya masuk kelas langsung hening Bu. Mereka sudah duduk di di kursinya masing-masing, lipat tangan, nunggu saya bicara. Terharu saya di situ. Ya Allah, anak-anak ini. Padahal sebelumnya kami libur mulai dari Desember sampai Januari itu libur, nggak ketemu. 2 bulan Bu. Tapi begitu pertemuan kemarin, mereka memberi saya hadiah tenang saat saya masuk. Terharu saya. Masya Allah, anak-anak ini ternyata bisa berubah. Bisa belajar, bisa berusaha untuk, oh Ustazah Nida udah masuk, kita harus tenang. Bagaimana dengan kita yang ibu-ibu muda ini? Alhamdulillah udah pada tenang ya Bu. Udah langsung. Tidak ada gerakan apa-apa, cuman khawatir saya ini gini, lama-lama turun. Udah tenang Bu, nggak apa-apa. Ini saya nggak lagi nyindir ya,
Ini bukan jenengan yang saya omongin loh Bu, saya ngasih contoh anak SD gitu loh ya. Ini nek tersinggung ya rapopo, artinya masih ada iman menurut. Baik ibu-ibu sekalian, berhubung sekarang sudah tinggal sekitar 10 harian ya. Ini tanggal berapa? 10 harian ya. Insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan. Oke. Dan saya berharap kita semua bisa menjalani Ramadan dengan penuh kesadaran. Tidak lagi melewatkan Ramadan sebagaimana Ramadan sebelumnya yang tiba-tiba kok sudah mau lebaran. Karena apa? Karena kita disibukkan dengan mempersiapkan Ramadannya. Mau masak apa, bukanya, sahurnya apa. Di pertengahan Ramadan kita sudah disibukkan dengan apa? Ngecek anak-anak pakaiannya udah berapa setel. Kue kering sudah lengkap apa belum? Oh, kembang goyangnya belum ada. Sudah sibuk di situ di pertengahan Ramadan. Kaget-kaget lah, kok udah takbir. Terus selama Ramadan kemarin saya ngapain? Apa yang berbeda dari Ramadan saya sebelumnya? Apa yang membuat saya berubah dari Ramadan saya? Ternyata apa? Perubahannya adalah semakin gencarnya saya belanja. Nah, ibu-ibu mudanya mulai masuk rajin-rajin masukin belanja di keranjang kuning. Nanti kalau THR-nya udah turun baru check out. Kalau hilalnya THR belum ketok, emosi. Aku ya ini kok belum turun ki piye? Lah itu keranjangnya udah full, ra iso tak check out. Ra ono duite. Kita sibuk dengan hal yang kayak gitu. Masya Allah ya. Kira-kira ini jenengan hari ini saya mau ngajak untuk yuk kita lihat lagi ya. Kita rencanakan Ramadan kita besok agak berbeda dari Ramadan sebelumnya. Kira-kira siap apa enggak ini Bu? Belum semua nih. Kalau belum semua berarti belum siap semua. Ya. Kira-kira siap nggak Bu? Siapnya masih lemas. Katanya habis senam. Kira-kira siap nggak Bu? Oke. Kita coba ya Bu. Saya ingin menyampaikan kepada jenengan bahwa problematika kita sekarang, banyak dari kita itu kuat puasa. Ya enggak? Dari pagi subuh sampai nanti maghrib berbuka. Kuat. Wah, aku enggak ngerasa lapar orang biasa aja. Yo kerjaan ya tak selesaikan biasa kok. Ora ono masalah. Ya, kita kuat menahan lapar. Kita juga kuat haus, nggak minum, nggak mau marah tetap aja, ngomel ya tetap aja ngomel tapi nggak haus, enggak, kuat aku, orang makan orang minum ya tetap kuat ngomel, kuat ngomongi wong, pokoknya kuat apa-apa. Kita juga kuat begadang, ya karena nanti di bulan Ramadan itu rutinitas kita mungkin agak berbeda ya karena ada sahur di situ dan kita kuat untuk itu semua, tapi sayangnya kadang kita lupa untuk kuat secara akhlak, untuk kuat secara kesabaran. Kita lupa mempersiapkan mental kita, kita lupa mempersiapkan akhlak kita untuk menjadi lebih baik selama Ramadan. Siapa yang di antara kita ini yang sudah mempersiapkan hatinya Ramadanku besok mau tak singkirkan yang namanya iri hati, mau tak singkirkan yang namanya dengki, mau tak singkirkan yang namanya dendam, amarah, enggak negor orang gitu. Ada yang sudah mempersiapkan itu?
Tidak perlu menjawab mungkin ya, karena itu rahasia hati. Ya. Cukup itu menjadi sebuah evaluasi diri. Kalaupun menjawab, itu alhamdulillah keberanian kita mengakui kekurangan diri kita. Dan ketika kita menjawab, itu saya harapkan bisa menjadi apa? Pemantik untuk otak kita, kita mulai untuk direvisi. Kita udah mulai punya kesadaran, oke, saya belum mempersiapkan itu. Sudah diucapkan, belum dipersiapkan. Maka kita akan mengajak otak kita untuk mulai mempersiapkan. Kita kadang lupa untuk bagian ini. Kita lebih fokus pada persiapan fisik daripada persiapan mental. Kita siap tahan lapar, siap tahan haus, tapi belum siap untuk menahan emosi. Belum siap untuk memaafkan orang lain. Ya. Maka mari ibu-ibu, mumpung belum masuk Ramadan, kita bersihkan hati kita. Kita mulai kuatkan niat kita. Bismillah ya Allah, aku ingin masuk Ramadan dalam keadaan hati yang bersih. Tidak ada lagi cerita ketika tetangga di sebelah menjelang lebaran kok kue keringnya udah penuh di toples, bajunya udah ada 5 setel, terus aku mulai ngelirik. Kok iso dia gitu? Kok aku orang? Gak ada lagi yang kayak gitu. Mulai ditekadkan. Ya Allah, aku bertekad membangunkan anakku seolah-olah bidadari turun dari langit. Ora bidadari keluar dari got. Ngomel iki kok aku iso jatuh koyo ngene, kok ora tepat mendaratnya ngono. Ning aku akan turun sebagai bidadari yang turun dari langit. Nang, bangun nang. Udah waktunya sahur. Ya. Kadang bangunkan sahur itu bikin emosi kita tuh sampai sore tetap ada, Bu. Ya. Jenengan pikir pagi hari itu apa? Pagi hari itu kunci kita menjalani hari sampai sore. Emosi pagi kita itu kalau udah negatif, itu sampai sore sampai besok pagi masih negatif. Maka hati-hati ini nih. Ya, hati-hati. Biasakan. Ya, ini saya mau bilang ini gini. Biasakan ketika mulai tanduk mulai keluar, jenengan langsung gini, nyit, stop. Gitu, Bu. Gak usah pakai dialog hati, gak usah, langsung aja, tit, stop. Gak boleh marah. Nah, bangun Nan. Mak kenapa kok sambil gitu? Iya udah, wes rapopo. Ini mama memang sengaja ini tanduknya diteken biar gak metu. Bangun ya. Kalau saya sahur, saya cara membangunkan anak saya itu mulai dari anak pertama, dan itu alhamdulillah berlanjut sampai anak ke-6. Itu mudah semua, Bu. Saya pakai ada triknya. Saya sebelum Ramadan itu saya tanya, besok kalian kalau mau sahur pengennya dibangunkan seperti apa? Karena itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka mereka akan menjawab, Umi bangunkan kami dengan lagu itu, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah. Nah itu ya, lagu itu. Jadi setiap menjelang sahur, kalau orang tuanya sudah mulai persiapan, saya mesti putar lagu itu. Ibu gak pakai susah, Bu. Begitu mereka dengar lagu itu, bangun sendiri. Sudah mengurangi kerjaan saya tetap bisa menjadi seorang bidadari di hadapan mereka. Saya akan datang dengan Nang, Umi sudah putarin lagunya loh, yuk bangun, bangun Bu. Alhamdulillah, itu 6-6-nya saya buat seperti itu. Maka kami tidak ada drama saat sahur. Dan sahur itu saya sudah biasakan. Setiap sahur semua anak punya kebiasaan adalah harus makan. Dan itu saya kasih pengertian. Kenapa kalian harus makan? Satu, mengikuti sunnah Nabi untuk membedakan puasa kita dengan puasa orang Yahudi.
Karena orang Yahudi kalau puasa nggak pakai sahur. Maka kita harus bedakan, itu udah sunnah Nabi. Kemudian apa? Kenapa kok harus makan? Itu untuk membantu kamu, karena kamu masih masa pertumbuhan, supaya gizinya tetap terpenuhi meskipun puasa. Gitu. Kemudian apa? Harus minum. Minum itu saya atur juga, Bu. Minumnya karena nanti gini ya, Bu. Kadang kita itu keliru di bagian sahur. Kenapa kok haus banget, lapar banget? Karena itu kita biasanya makan gorengan ya, Bu. Ada mungkin goreng-goreng, minyak di sayur. Itu ketika kita makan kita nggak bersihkan dengan air putih. Kita tutup pakai teh biasanya. Nah ini persoalannya di situ. Yang membuat kita haus karena kerongkongan kita itu terisi dengan minyak. Makanya saya biasakan anak-anak minum air putih anget, gitu. Untuk nutup, kalaupun mereka mau minum susu, mau minum teh silakan, tapi terakhirnya harus pakai air putih anget. Itu dalam rangka meluruhkan minyak yang ada di tenggorokan. Minyak di tenggorokan itu yang bikin haus, gitu. Alhamdulillah Bu, kalau hari-hari pertama biasalah ya namanya anak, mesti tetap merasakan lapar. Tapi begitu sudah masuk hari kedua, ketiga udah aman. Dan itu tidak pakai drama. Ini rahasia ini saya cuma ngasih tahu di sini. Karena saya tahu di sini ibu-ibu muda semua nggak punya anak kecil. Lah kok iso? Nggak ada anak kecil kok malah dikasih tahu. Nah untuk cucu maksudnya tuh. Jadi jenengan ada punya kesempatan bonding sama menantu. Gitu ceritanya Bu ya. Ada punya alasan untuk ngobrol sama menantu. Tadi ibu tuh dapat ilmu di pengajian. Nah kan jadi bonding itu ya. Nah ibu-ibu sekalian, kenapa saya mengajak jenengan untuk mempersiapkan Ramadan besok ini? Karena ada ayat Allah yang mengingatkan kita. Sebenarnya bukan peringatan, tapi tamparan seharusnya ya. Allah mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 115. Sudah pernah saya sampaikan? Ayat ini kalaupun belum pernah saya sampaikan, insya Allah jenengan akan sering-sering mendengarnya. Karena saya akan menjadikan ayat ini sebagai dasar semua tindakan kita. Dalam ayat tersebut, Allah menyatakan seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kamu mengira kami menciptakan kamu hanya bermain dan kamu tidak dikembalikan pada kami? Itu Allah nanya dengan nada sindiran. Kowe kira kowe iki tak ciptakan cuma untuk main-main? Apa kowe pikir gak bakal dikembalikan ke saya? Gitu loh. Surat apa tadi Bu? Al-Mu'minun. Al-Mu'minun 115. Ikuti saya ya Bu, saya dulu. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Kita sambung. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Lanjut apa? Diulang lagi. Afa hasibtum annama khalaqnakum. Diulang lagi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Abatsan. Kita sambung. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatsan. Ya. Wa annakum ilaina la turja'un. Kalimat yang keduanya wa annakum ilaina la
turja'un. Lagi Bu, wa annakum ilaina la turja'un. Kita ulang dari awal. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengulangan ayat tadi jenengan sudah bisa bawa pulang banyak pahala. Satu huruf diberi balasan 10 kebaikan. Itu udah berulang-ulang tadi kita bacanya ya. Afahasibtum, apakah kalian mengira annama, bahwa kalian itu khalaqnakum, kami ciptakan abathan, main-main atau bercanda, wa annakum, dan bahwa sesungguhnya kalian ilaina, kepada kami la turja'un, tidak akan dikembalikan. Artinya ibu-ibu dari ayat ini catat ada 3 perkara. Yang pertama, bahwa hidup kita itu tidak main-main. Ini menurut para ulama. Ibnu Katsir mentafsirkan ayat ini bahwa hidup kita itu nggak main-main. Yang kedua, bahwa semua perbuatan kita nantinya akan diminta pertanggungjawaban. Duduknya jenengan di sini pun nantinya akan diminta pertanggungjawaban itu. Kamu sudah sering ikut pengajian. Apa yang membedakan dirimu dari waktu-waktu sebelumnya? Itu akan ditanya. Yang ketiga, bahwa kita pasti kembali pada Allah. Ingat yang pertama Bu, hidup bukan main-main. Jenengan duduk akan dipertanyakan. Jenengan mendidik anak akan dipertanyakan. Jenengan menjaga orang tua itu akan dipertanyakan. Itu semua bukan main-main. Jenengan duduk di sini bukan main-main. Lah kok duduk di sini malah nggak main? Duduk cuma 1 jam, anteng koyo ora iso. Itu loh. Itu harusnya ditanya pada diri kita gitu loh. Jangan sampai, saya bilang ya, jangan sampai. Betul Bu, yang penting kita udah datang pengajian, itu udah dihitung sebagai jihad fisabilillah. Betul. Tapi jangan sampai jihad fisabilillah kita itu main-main. Hanya dapat apa? Capeknya doang, pegel doang, boyok. Hanya karena apa? Ketika ngaji, ketika jihad fisabilillah, kita bersyanda. Itu Bu. Jadi bisa dipahami ya. Dari ayat ini tadi, yakin, percaya. Ini Allah tuh Allah itu lagi istilahnya kayak apa ya? Sinis gitu loh dengan kita itu. Kalian ini tak kasih hidup, kok kaya ngono ki ngopo? Apa dipikirnya aku tuh lek menciptakan kalian tuh main-main kok? Aku ki serius loh menciptakan kalian tuh. Tak jadikan kamu mukamu kaya ngono, badanmu kaya ngono. Kuwi ki ora main-main. Tak kasih kamu tanggungan orang tua yang mungkin ketika kamu udah berbuat baik kok orang tuamu masih ngomong weh. Kuwi ki bukan main-main. Pancen saya pengen memberikanmu pahala yang besar. Kuwi lo ceritane. Ning kita apa? Nerima kayak gitu, nganggepnya apa? Allah ini kok kasihnya koyong ini tuh, yo. Aku kira kuat. Aku kudu piye meneh? Wis drama tenan kuwi. Padahal Bu, saat kita menyadari ayat tadi dan kita menghadapi semua yang Allah kasih ke kita, kita justru akan bersyukur. Ya Allah, terima kasih Engkau beri kesempatan aku untuk mengalami yang kayak gini. Aku
aku yakin sebenarnya engkau ingin menaikkan derajatku. Pasti di balik ini engkau ingin memberikan aku pahala yang besar. Maka dengan itu, nemukan orang tua kita yang di dalam pengasuhan kita kok rewel, protes aja, kita malah akan seneng. Alhamdulillah ibu, jenengan pancen rewel-rewel nih, orang serewel aku pas cilik. Kita akan menyadari itu dan kita akan terima itu semua dengan lapang dada, bahkan bersyukur. Saya bicara begini ibu, terkadang saya merasa menyesal. Tapi memang itu sudah menjadi takdir Allah ya. Saat saya itu sudah tidak bisa lagi bertemu dengan kedua orang tua saya. Diawali dengan saya merantau, ya, itu udah gak ketemu, cuma ketemu lewat telepon. Itu saja sudah bikin hati saya itu bergemuruh kalau dengar suara mereka. Tapi ketika mereka sudah tidak ada, apalagi dulu belum sekeren sekarang ada video ya, video call. Dulu tuh telepon itu pun pakai kresek-kresek menunggu. Kudu masukin apa, kudu bayar saya gitu ya, masukin koin menunggu. Nah anak kos koin entek ya, wes entek lah kami semua. Ya, lagi nangis-nangis seru mati. Orang sido nangis, nangisnya bukan nangis orang tua, nangis koin entek. Maka bersyukur jenengan yang masih punya orang tua ya. Bersyukur, serewel apapun mereka, itu adalah cara Allah menaikkan derajat kita. Ada orang tuanya yang rewel di sini? Nggak ada. Nek orang tua di sini, insya Allah udah pada ngaji kok. Arek rewel apa? Wong ibu muda semua. Ya. Jadi mari kembali ya, ibu-ibu. Berdasarkan ayat tadi di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115, kita harus sudah mulai sadar, hidupku bukan mainan. Aku harus bertanggung jawab. Pasti dikembalikan pada Allah. 3 ini diingat Bu. 3 ini modal kita untuk besok menjalani Ramadan. Nggih. Ramadanku bukan main-main. Belum tentu besok Ramadan aku ketemu lagi Ramadan berikutnya. Bisa jadi itu Ramadan terakhir. Maka jangan main-main. Orang main-mainnya ibu-ibu apa? Ngomel Bu. Kuwi main-mainnya. Masih sempat-sempatnya lagi duduk bareng-bareng ngobrolin orang. Tidak hanya di warung apa di pinggir jalan, nang masjid. Kesempatan tarawih ketemu ono berita itu. Aduh, kita cuman pindah tempat aja. Ngomongin orang tetap jalan. Ini yang harus dihati-hatikan ya Bu. Pokoknya karena jenengan sudah tahu tentang Quran Surat Al-Mu'minun ini, kita puasa nggak main-main. Ono sing ngarek ngajak ngobrolin orang, langsung mohon maaf saya lagi puasa. Ngono wae Bu. Aja terus jenengan piye. Wah, mestinya orang ngono kuwi, hah? Apa iya? Ya, wes, cocok. Ingat, kalau ada yang mulai ngangkat, kowe ngerti ora aku lagi poso. Gitu ae ya Bu. Ojo diladeni loh. Ingat, puasa kita tidak main-main. Ketika arek ngomelin bocah, hei, begitu, hei, atau gini, wes puasa orang main-main. Berasa sangat ini ya. Kok ini kita nang masjid loh. Orang lain ayo.
dikandani orang Melayu kok masih Melayu wae. Iki anak semua. Ini putuku ngapa? Ya. Kuwi anakku ngapa? Di sini nggak ada yang kayak gitu. Itu di luar sana, orang di sini orang. Ya. Ngomong di dalam orang Pak Duku udah ngomong tadi ya. Dengerin kata-kata Pak Duku. Ingat, tanah yang sudah ditanami pari bebas pajak. Ingat ya ibu-ibu, Ramadan besok bukan main-main. Maka udah stop untuk ngobrol yang tidak penting. Kalau perlu bu ya. Lah terus aku kalau nggak ngobrol aku arek ngopo? Ngobrol sama Allah ya. Aku nih nek cangkemku ki ora tak ngenye tak obah-obah ki. Wah keju kok. Makanya baca Quran, bu baca Quran. Gitu loh. Pengganti kita ngobrol sama manusia mumpung Ramadan, ngobrol sama Allah. Sama Allah. Begitu udah, wah aku hari ngobrol duduk di depan ngeliat wes begitu langsung astagfirullah cari Quran bu. Langsung baca Quran udah. Kancane yang tadi, apa? Ora, kene baca Quran bareng. Gitu. Ya. Ustazah Nida gampang banget ngomong ngono kuwi. Kenyataannya ya orang ngono kuwi ya begitu. Apa? Ini sik. Tapi bismillah Bu Ibu, kemarin itu kan karena kita belum ngerti ya. Belum ketemu ayat 115 ini ya. Sekarang nih udah ketemu piye Bu? Belajar, makanya tadi saya bilang begitu tuh. Maaf, lagi puasa. Nabi juga ngajarinnya gitu. Ketika ada orang yang memancing kita untuk emosi, sampaikan ini so'imtu. Sesungguhnya aku lagi puasa. Asik sendiri. Nah gue berlaku untuk Ramadan dan seterusnya ya. Jangan cuma siang, pokoknya tak tahan siang ini tak tahan. Bentar lagi maghrib. Begitu Allahu Akbar, cepet-cepet langsung masjid. Ngerti pora aku kini tahan dari siang ini loh. Aku nggak diomong dari tadi orang. Tadi itu kan lagi poso. Ya begitulah. Kalau saya dibeli terus itu gimana Ustazah? Ya wes pancen ilmunya baru semono. Ya kan? Jadi kita tidak terbebani. Ketika kita mengingatkan anak-anak, kalian itu ojo lari-lari di masjid. Masjid ini bukan trek untuk lari. Ini tempat ibadah. Oh, nah itu. Tahu? Soalnya saya nggak pernah nganjani bocah, jadi kurang ngerti Bu. Ya, ngerti pura. Bocah ya biasanya gitu, kurang ngerti. Melayu, wow, makin emosi. Oh, pancen anak bapak orang beda. Nah, kuwi tambah bapaknya kena. Kita harus maklum ya Bu. Minimal masjid itu betul tempat untuk ibadah. Tapi kalau anak-anaknya masih anak usia dini, kita maklumi, ya, karena memang di situ fase perkembangan mereka adalah lari, main. Itu memang masa perkembangan mereka. Lah kalau jenengan lihat kayak Bu Tari, Bu Prati kok melayu-melayu nang masjid, nah itu, kui. Ibu-ibu, kalau tadi Pak Duku minta untuk ada sukarelawan gotong
panjenengan mbok bentuk juga sukarelawan pendiam. Kok sukarelawan pendiam? Iya, maksudnya mendiamkan anak-anak ngono kuwi lho. Kerjasama, Bu. Masjid itu kan milik kita bersama ya. Jadi anak, terutama ibunya kuwi lho, orang tuanya itu. Jenengan itu ketika membiarkan anak jenengan lari di masjid, sesok dipertanyakan loh. Lah kamu ada di masjid kok nggak, anaknya nggak diarahkan? Nah, ada jawab apa? Oh no, Bu Pranti, emang Bu Pranti emaknya? Mbah umum ya, mbah untuk semua gitu ya. Kalau tadi ambulannya ambulan untuk semua, Mbah Peranti yuk mbah untuk semua. Masya Allah, luar biasa ini masyarakat Dawang, Manding Dawang. Tepuk tangan dulu lah. Ikatannya keren ya. Nah, jadi itu kalau untuk kesejahteraan masjid, keramaian masjid, memang anak-anak kita itu harus diarahkan.